Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas permasalahan di dalam Microsoft Word. Ini kayak yang biasa-biasa aja ya. Suatu tabel tapi sedikit menceng ke kiri. Kenapa ini ruangannya begitu kosong ini ya? Nah, saya pengen ini kita geser ke kanan ya. Yuk kita geser ke kanan. Loh. Kenapa jadi kayak gini? Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih sebenarnya cara ngedit yang baik sehingga kita bisa tahu bagaimana cara seharusnya untuk bisa ngedit suatu dokumen sehingga ngedit itu bisa lebih cepat. Oke, di sini saya punya dokumen. Nah, pertama ini dokumen udah jadi ya, ada sekitar 123 halaman, way banyak sekali. Nah, pertama kalau kita pengen ngedit suatu dokumen, maka hal yang perlu kita lakukan adalah keluarkan penggarisnya, keluarkan navigation pen ya. Mana navigation? Oke, navigation pen-nya keluar. Kemudian keluarkan ini ada page, nomor halaman dan jumlah kata. Kita keluarkan juga section. Nah, section ini untuk melihat section ya. Perbedaan antara format satu section dengan section lain. Nah, kemudian hal yang harus kita lakukan dalam editing itu adalah keluarkan hidden marks-nya, hidden formatnya. Tuh jadi muncul kayak gini. Ini nampak annoying ya, sangat berantakan. Tapi ini membantu saudara-saudara ya. Lihat ini akreditasi program studi, ini adalah judul. Tapi di sini ada sesuatu di sini. Ini menunjukkan bahwa di sini ada satu baris yang bisa kita isi. Nah, oleh karena itu, karena mubazir ini satu baris kosong, kita sedot aja, delete. Akhirnya pas ada di atas. Kemudian di sini ada 3 baris, 1, 2, dan 3. Jadi artinya tanda ini ya, tanda ini nih kayak P terbalik, itu adalah tanda masuk ke baris baru atau enter. Oke, di sini di samping gambar ternyata ada satu baris baru lagi. Oh, ini artinya si gambar ini bersamaan dengan baris baru. Artinya apa? Artinya gambar ini wrapping teksnya pasti sejajar dengan teks ya kan. Nah, kita bikinnya atas dan bawah aja biar rapih nih biasanya ya, atas dan bawah. Kemudian ini kita tarik delete. Nah, next di sini ada section break, garis section break. Artinya apa? Ini perkiraan adalah section 1. Setelah garis section break ini, artinya di bawah, ini adalah section 2. Maksudnya apa? Kalau kita rubah-rubah ini, page yang ininya, section 1, kita rubah layoutnya, maka halaman dengan section yang berbeda itu akan tidak berubah. Nih, ini kita section 1, kita rubah menjadi landscape. Kan tidak berubah ya. Ini ketengahin. Geser. Nah, ini kan berubah juga ya. Berubah juga soalnya kenapa? Karena ini Januari 2019 atau section breaknya masuk ke halaman kedua. Biar nggak masuk ke halaman kedua, maka kita sedot aja nih. Kalau tidak ada hidden marks ini ya, maka ini tidak akan jelas. Loh, kenapa halaman kedua juga ikut berubah? Oleh karena itu, kita munculkan hidden marks-nya, hidden formatting ini. Kita sedot, dan sedot sampai section break-nya itu masuk lagi ke halaman 1. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya ini adalah tanda ini nih, tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan tab ya. Jadi kalau kita backspace dan kita tab, itu akan menghasilkan tanda panah. Beda dengan ini,
Kalau ini menjoroknya bukan gara-gara tanda tab, tapi gara-gara penggarisnya. Ya kan? Nah, ini juga sama. Ini bisa aja kita rapihin menggunakan penggarisnya. Biar sama dengan yang atas, ya kan? Nah, kayak gitu. Oh ya, satu lagi nih. Ini apa nih tanda titik-titik? Titik-titik ini di antara kata, misalkan kata tim dengan penyusunan, ini ada titik. Nah, ini menunjukkan spacebar. Nah, ini ada titik-titik nih. Artinya spacebar ada beberapa kali. Kalau kita hilangkan hidden formattingnya, tuh, jadi miring kan? Oleh karena itu, kita backspace. Dan ini ada tab, backspace, 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 backspace. Dah. Rapih kan? Wih. Rapih ya. Next. Oke, sekarang kita masuk daftar isi. Kita lihat ini ada daftar isi. Daftar isi ini kita lihat ada tanda yang baru nih. Tanda yang baru ini apa maksudnya? Ini adalah akhir dari baris. Akhir dari baris tapi bukan karena pengaruh enter. Tapi memang ini adalah akhir dari baris tanpa enter. Dan ini ada tanda tab. Artinya titik-titik ini, titik-titik bukan spacebar nih. Karena di bawah ya. Titik-titik ini dihasilkan dari spacebar yang ini. Bedakan dengan titik-titik yang ini nih. Ini titik-titiknya bukan dihasilkan dari tab. Ya, lihat aja, kita klik 2 kali. Oh, kan? Kalau ini, oh, ini juga bisa sih sebenarnya ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, ini akhir dari baris. Dan di sini pun ada akhir dari baris. Ini maksudnya gimana? Artinya ini udah beda sel nih. Yang ini dengan yang ini itu beda sel. Maaf. Udah beda sel. Tandanya nih ada tanda tambah. Ini tanda tambah menunjukkan bahwa ini adalah tabel. Lihat, tabel tools muncul. Masuk layout, udah gitu untuk bisa ngelihat ini tabel atau bukan, view grid lines. Nah, akan terlihat ini garis-garis yang tidak nampaknya, yang merupakan garis-garis dari tabel. Next. Nah, di sini ini juga ada masalah nih. Ini kenapa jadi ada 2? Nah, hal ini bisa dimunculkan, ini ternyata tabel tools, view grid lines, maka di sini akan terlihat, oh ternyata ini adalah tabel. Sampai sejauh mana? Ini bukan paragraf ternyata, ini adalah tabel. Nah, artinya ini sebenarnya bukan tabel ya. Jadi ini kita harus keluarkan dari format sebagai tabel. Nah, keluarkan yuk, kita keluarkan. Oke, nah nggak jadi keluarkan karena kita akan mau menjelaskan ini ya. Nah, kalau misal kita hilangkan grid lines-nya dan kita mau edit ya, edit ini kan tadi nggak bisa diedit ya. Karena apa yang terjadi? Ini adalah ada tabel di dalam tabel ternyata. Oleh karena itu, saat kita geser ini, oh, malah jadi hilang. Nah, agar kita bisa ngeditnya, maka kita view grid lines, akan keluar bekas tabel. Ini tabel kan? Tabel dengan 2 kolom. Kolom 1 dengan kolom yang kedua yang ini. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita mau ngedit tabel ini diperlebar, maka semua ini harus kita keluarkan dari tabel yang 2 kolom ini. 1, 2 ya. Kembali ke atas. Kita keluarkan. Dari sini kita blok. Ujung tabelnya sampai sini kita blok aja. Dan kita cut. Ctrl X. Udah kesedot semuanya ya. Dan ini nyambung dengan daftar isi yang atas. Ini ada baris-baris nih, ada enter. Nah, berarti kita delete aja. Delete. Nah, kemudian kita lihat di sini ada section 2. Apakah ini section 3? Masih section, oh ya, section 3 ya. Nah, ini udah masuk section 3. Setelah itu kita paste aja yang tadi. Paste Ctrl V. Nah, akhirnya yang tadi mau kita edit, nah tinggal kita edit nih.
Nah, berhasil kan? Ya. Oke, sekarang masalah berikutnya. Ini kita lihat. Oh, sekarang kita lihat di sini. Ini sepertinya terlalu berjarak ya. Terlalu jarak. Ini misalkan Nasihin Afandi. Nasihin Afandinya itu sebaiknya bisa sebenarnya di atas ya. Oleh karena itu kita coba perlebar. Gak bisa. Dan kita delete biar Afandinya ketarik. Kita delete, gak bisa juga. Apa yang terjadi? Maka ini karena ini adalah format tabel, maka kita munculkan view grid lines-nya. Ternyata dalam yang seakan-akan satu sel, ini ternyata terbagi menjadi 2 sel. Nasihin Afandi. Jadi Nasihin dan Afandi. Artinya wajar kalau Afandi ini tidak bisa disedot dengan cara mendeletnya. Oleh karena itu kita merge sehingga kita bisa delete. Nah, jadi kan tersedot ya. Ini juga sama, biar rapi maka kita merge. Mana merge? Oh, nggak bisa ya. Kita merge. Oke, selesai di merge semua. Nah, udah gitu kita perbaiki nih formatnya. Ini antara Haji dengan Panoto, ini hasil enter. Maka kita sedot biar enternya tidak ada. Ini pun sedot. Ini pun sedot. Ya. Loh, kenapa harus disedot? Karena ini kalau kita formatnya kita rubah jadi pengen satu spasi misalkan, nggak akan berubah. Atau ini pengen 1,5 spasi, ini pun sama, nggak berubah, malah terlalu jauh. Ini adalah jarak 2 spasi. Apalagi kalau misal kita buat jaraknya 2 spasi, double. Nah, ini jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya kita tahu 2 spasi seperti apa dan 1 spasi seperti apa. Oleh karena itu kita harus kembalikan format ini seperti normalnya. Delete. Nah, sehingga tidak ada lagi baris baru hasil enter. Dari sini baru kita rapihin. Satu baris ini sebagai contoh dan baris berikutnya nanti bisa ditanyakan ya. Ini kita buat 1,5 spasi. Ctrl 5 untuk 1,5 spasi. Kemudian layoutnya ini harus di tengah-tengah. Caranya masuk layout dan ada di tengah-tengah. Ini tengah bener. Secara vertikal tengah, secara horizontal pun tengah. Kalau ini secara horizontalnya ada di kiri, tapi vertikalnya tengah-tengah. Kita pilih yang ini. Udah gitu kita hilangkan hidden formattingnya. Nah, udah nih. Ini udah sedikit rapi sekarang ya. Udah sedikit rapi. Oke, gitu aja paling. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ini banyak sekali yang perlu diedit. Kalau misal dilanjutin, ini bisa sejaman lebih ya. Semoga bermanfaat sekilas proses editing yang banyak atau sering kita temui saat menghadapi file-file Microsoft Word ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan membahas banyak sekali kajian-kajian tentang seputar software dalam dunia pendidikan maupun dunia perkantoran yang sering digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.